Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatus Solihah dengan NIM 051201094. Kenalkan, nama saya Muhammad Kabib, NIM 0512101095. Perkenalkan, saya Krislino Sisyadari dengan NIM 0512011096. Perkenalkan, nama saya Salsa Kutunada dengan NIM 0512011097. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia Zahra dengan NIM 0512010998. Perkenalkan, nama saya Rati Sanggawati dengan NIM 05120199. Nah, di sini saya bertugas untuk membuat indikator asam basa dari bahan alami, yaitu dari kunyit. Yuk, ikut aku simak videonya. Kunyit yang telah dikupas dan dibersihkan, saringan, wadah ataupun piring, parutan. Kita langsung ambil saja kunyit yang sudah kita siapkan tadi dan sudah kita bersihkan. Di sini ada parutan dan kita parut ke sebuah wadah. Nah, sekarang kita sudah dapatkan hasil parutan kunyit tadi dan langsung kita campur dengan air mineral biasa. Setelah diberi air, diaduk dan kita akan mengambil sarinya. Kita aduk-aduk agar sari-sari yang di dalam kunyitnya itu tercampur dengan air yang sudah kita tambahkan. Lalu akan kita saring menggunakan saringan tadi. Oke, dan ini dia, kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini dia indikator alami yang sudah kita buat untuk menguji larutan asam basa. Di sini saya akan melakukan uji pengamatan organoleptik ke masing-masing sampel. Di sini ada sampel paracetamol, vitasimin, dan amilum. Masing-masing yang akan saya uji dari sampel ini bentuk, warna, bau, dan rasa. Di sini saya akan merasakan sampel paracetamol. Paracetamol rasanya pahit, baunya khas obat, dan bentuknya seperti ini, panjang, berwarna putih. Dan sampel yang kedua, saya ingin mencoba rasa vitasimin. Vitasimin rasanya asam dan bentuknya bulat, warnanya kuning, baunya khas lemon. Dan selanjutnya, saya akan mencoba sampel yang ketiga, yaitu amilum. Saya akan menguji rasa sampel amilum. Amilum rasanya gurih, warnanya putih, bentuknya halus, dan baunya khas gandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatus Solihah. Di sini kita akan melakukan uji pelarutan vitamin C. Yang pertama yaitu bahan-bahannya ada vitamin C, IP. Yang kedua yaitu betadin. Yang ketiga yaitu larutan cuka. Yang lainnya yaitu air panas, air hangat, dan air untuk masing-masing larutan betadin dan larutan cuka. Yang pertama kita siapkan yaitu larutan cuka. Di sini saya memasukkan 2 sendok cuka ke dalam 1 gelas air. Lalu diaduk secara merata. Setelah itu kita siapkan untuk larutan betadin, yaitu betadine solution. Di sini saya memasukkan 10 tetes betadin. Ini larutan betadin dan yang ini larutan cuka. Untuk selanjutnya kita siapkan wadah untuk melakukan uji kelarutan vitamin C. Dan ini adalah serbuk vitamin C yang sudah saya gerus. Nah, ini ada 4 gelas. Yang pertama kita masukkan air panas sebanyak 5 sendok ke dalam gelas pertama. Lalu kita masukkan air hangat sebanyak 5 sendok juga ke dalam gelas kedua. Untuk gelas ketiga, kita akan masukkan larutan betadin sebanyak 5 sendok.
Dan yang keempat yaitu larutan cuka sebanyak 5 sendok juga. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan masing-masing gelas. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan sedikit serbuk vitamin C ke dalam masing-masing gelas. Lalu kita aduk. Lakukan hal yang sama pada gelas kedua. Aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan sedikit serbuk juga ke dalam gelas ketiga. Aduk hingga merata. Lakukan juga untuk gelas keempat. Setelah itu kita amati perubahan yang terjadi. Untuk gelas pertama, vitamin C-nya cukup larut, terdapat sedikit endapan. Untuk gelas kedua, juga larut, tapi terdapat banyak endapan. Untuk gelas ketiga yaitu larutan betadine, cukup larut, tapi terdapat banyak endapan. Masih terdapat banyak endapan di sini. Untuk larutan cuka, agak larut, dan terdapat banyak larutan berkumpul di bawah. Jadi ini adalah hasil dari uji kelarutan vitamin C pada air panas, air hangat, larutan betadine, dan larutan. Di sini saya akan menguji indikator dari paracetamol, lalu kita masukkan ke masing-masing larutannya 1 sendok ujung teh ke air biasa. Lalu yang kedua air panas, yang ketiga larutan cuka, yang keempat larutan betadine. Lalu kita kocok dulu. Yang indikator paracetamol dilarutkan ke air biasa, dia berubah menjadi keruh. Yang kedua, paracetamol dilarutkan ke air panas, ia larut dan sedikit agak keruh, bening, sedikit agak keruh. Yang ketiga, paracetamol dimasukkan ke larutan cuka, berubah menjadi bening. Yang keempat, air betadine, dia berubah menjadi warna bening. Selanjutnya saya akan melakukan uji kelarutan menggunakan sampel amilum, yaitu tepung pati. Menggunakan kelarutan air panas, larutan cuka, larutan betadine, dan air biasa. Langsung kita melakukan uji kelarutan. Ini hasil uji kelarutan menggunakan sampel tepung pati, menggunakan larutan air panas terjadi gumpalan dan tidak terlarut. Yang kedua menggunakan larutan cuka, sampel tepung pati menjadi terlarut. Yang ketiga menggunakan larutan betadine, sampel tidak terlarut secara sempurna. Yang keempat menggunakan larutan air biasa, sampel tepung pati terjadi gumpalan dan tidak terlarut secara menyeluruh. Di sini saya akan melakukan uji keasaman. Nah, ini dia. Di sini ada vitamin, kemudian ada salmol, di sini ada amilum. Nah,
Ini kita memakai indikator kunyit. Setelah itu kita masukkan beberapa sampel ke dalam wadah. Kemudian kita larutkan dengan air. Aduk masing-masing hingga homogen. Teteskan indikator ke dalam masing-masing wadah. Setelah itu kita aduk. Untuk vitamin dia berwarna kuning berarti menandakan asam. Sanmol berwarna kuning menandakan asam. Amilum berwarna kuning menandakan asam. Lakukan uji yang kedua, kita lakukan sama dengan uji yang pertama tadi. Ambil sedikit sampel, masukkan ke dalam wadah. Kemudian larutkan dengan air. Aduk hingga homogen. Tambahkan indikator alami yaitu kunyit. Aduk lagi. Untuk hasil uji yang kedua, vitamin berwarna kuning menandakan asam, sanmol berwarna kuning menandakan asam, amilum berwarna kuning menandakan asam. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.